Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku yang kusayangi bersama saya Pak Su ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sedikit tutorial tentang materi produk kreatif kewirausahaan, yaitu pada pertemuan pertama kita untuk materi kelas 3 ya. Baik, pada materi kali ini judulnya adalah paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif produk atau jasa. Baik, pada tujuan pembelajarannya yaitu kita akan mencoba yang pertama memahami apakah yang dimaksud dengan paparan deskriptif, naratif, argumentatif, ataupun persuasif. Yang tentunya kalian semuanya sudah mengetahui, yaitu di pembelajaran bahasa Indonesia mungkin di kala itu kalian belajarnya terkait bagaimana membuat wacana atau karangan deskriptif, naratif, ataupun argumentatif dan persuasif. Nah, kita akan coba membawanya kepada mata pelajaran kita, yaitu terkait produk kreatif kewirausahaan. Kenapa hal itu diperlukan? Karena sebuah produk tidak akan pernah bisa dikenal orang bila mana deskripsinya tidak jelas. Ataupun kita tidak memiliki seni dalam membuat deskripsi, itu juga akan menjadi kesulitan bagi kita untuk menjual atau menawarkan produk atau jasa kita. Yang kedua juga membuat bentuk-bentuk paparan yang memang diperlukan. Sebagai contoh, untuk periklanan kebanyakan endingnya adalah bagaimana customer itu terbujuk atau terayu oleh kita sehingga mereka mau untuk membeli produk kita. Nah, ini sangat-sangat adalah ilmu yang sangat-sangat penting untuk kalian bisa praktekkan, yang nantinya yang kalian tahu sendiri bahwasanya kita juga akan memiliki kita memiliki produk-produk Teva. Nah, jadi tugasnya nanti akan diberikan yaitu bagaimana kalian membuat sebuah project untuk menambahkan sebuah paparan yang boleh kalian tentukan tergantung projectnya seperti apa dan paparannya harus seperti apa. Endingnya yaitu bagaimana akhir, yaitu kalian bisa meningkatkan daripada penjualan tersebut. Nah, oke, sehingga saya ulangi lagi bahwasanya akan ada dua tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kalian memahami konsepnya dahulu. Yang kedua adalah menyusun paparan tersebut pada produk ataupun jasa. Baik, saya lanjutkan. Oke, yang pertama yang saya pengen ulas adalah apakah yang anak-anakku semua tahu tentang deskriptif ya. Mungkin dari kalian semuanya banyak yang tahu seperti atau banyak yang melihat brosur motor salah satunya ya. Nah, kenapa kok Honda ataupun Yamaha ataupun Suzuki membuat sebuah deskripsi, padahal pembuatan brosur tersebut bukannya juga tidak menguras biaya yang murah ya, tapi akan menguras biaya yang sangat mahal, karena kita tahu sendiri bahwasanya kebanyakan juga hal itu akan dibuang ya. Tapi hal ini mau tidak mau mereka lakukan sebagai bentuk pendeskripsian atau perincian daripada informasi produk yang mereka punyai, sehingga mereka perlu untuk membuat brosur tersebut menjadi lengkap dan detail, yang mana kita tahu sendiri mereka akan menampilkan fitur-fiturnya, jenis variannya, warnanya, spesifikasinya, ataupun di situ bahkan tertera alamat kantor, alamat jual, nomor telepon, dan sebagainya. Bukan hanya pada produk, tetapi juga deskripsi terhadap
corporate atau perusahaan itu juga sangat diperlukan. Nah, ataupun yang kalian ketahui sendiri yaitu mungkin kalian melihat brosur terkait perjalanan wisata Kepulauan Seribu ya. Jadi di sini kalian akan melihat bagaimana foto-foto yang menarik di sana yang menggambarkan situasi atau suasana yang seolah-olah sangat indah dan kita ingin juga melihatnya ke sana. Nah, ini ada dua paparan yang diberikan. Yang pertama, kita akan melihat gambaran yang indah, yang bagus, dengan tujuan adalah nantinya juga artinya kita akan terbujuk atau teringin ya, atau ingin untuk mengikuti perjalanan wisata tersebut ya. Karena bagaimanapun customer itu susah untuk ditebak dan kebutuhan mereka satu dengan yang lainnya berbeda. Oke ya. Jadi kembali kepada materi pelajaran kita. Jadi apa yang dimaksud paparan deskriptif? Yaitu paparan deskriptif ini berasal dari bahasa Latin yang mana artinya adalah sebuah penggambaran atau perincian atau pembeberan suatu objek yang bisa kita dasarkan dari sebuah pengamatan, sebuah pengalaman yang nantinya dituangkan ke dalam boleh kita bilang sebuah brosur ya. Nah, sebagai salah satu contohnya seperti itu. Atau bukan hanya brosur ya, karena saat ini kita tahu sendiri bahwasanya media elektronik itu sudah sangat berkembang dengan pesat sekali. Nah, dan banyak daripada kita bukan hanya belajar mengenai masalah yang kita tahu brosur. Nah, karena efektivitas daripada brosur mungkin dirasa akan banyak membuang budget ya, sehingga banyak iklan-iklan yang banyak ditampilkan yang disebarkan di internet ya, itu membuat sebuah video. Nah, saat ini kesannya deskriptifnya tidak hanya menjadi benda yang mati ya, tetapi kita sendiri bisa merasakan dengan melihat gambaran jelas, gambaran orang bergerak, itu akan menjadi lebih efektif. Nah, di situ ya. Tujuan daripada paparan deskriptif ini jelas adalah agar pembaca itu jelas bisa merasakan gambaran yang ada di sana, suasana yang ada di sana ya, ataupun produk yang akan dibelinya. Nah, itu sangat penting sekali karena apa? Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan sales ya. Selain memberikan data yang jelas, karena customer membutuhkan spesifikasi yang jelas apa yang akan didapatkan oleh customer. Nah, sehingga deskripsi tersebut menjadi penting. Baik, itu deskriptif ya, paparan deskriptif. Sehingga apa yang menjadi ciri-ciri paparan deskriptif, yaitu yang pertama berarti kita harus tahu sebuah objek yang akan kita deskripsikan itu harus ada jelas. Objek itu bisa berupa benda ataupun tempat ataupun suasana ya, dan ataupun saat ini ya boleh jadi contoh kita punya Instagram. Nah, bagaimana kita membuat Instagram itu untuk jualan kita dengan mendetailkan, membuat deskripsi. Atau kalau kita juga banyak melihat YouTube ya, YouTube bukan hanya sebuah film selesai, tetapi dia akan memberikan deskripsi ataupun link-link secara detail sehingga pendengar ataupun pembaca akan memudahkan mereka untuk melihat ataupun membuktikan apa yang kita katakan itu benar atau tidak. Nah, di situ menjadi hal yang sangat penting. Nah, nanti dari bahasan yang ada dari video ini kalian juga akan melihat bahwasanya deskripsi produk yang akan kita lihat juga bisa kita
sampaikan contoh seperti pakaian yang saya pakai di sini ya. Saya akan mendeskripsikan pakaian saya yang saya pakai, yaitu mulai dari merek, warna, ukuran, terus habis itu bahan yang saya butuhkan ya, terus mungkin harga juga penting sekali untuk kita deskripsikan ya. Dan brand ini menjadi hal yang sangat penting juga, karena kebanyakan mayoritas orang juga masih terpaku ketika brand itu bisa menjadi sebuah nilai yang sudah tertanam kepada masyarakat. Apapun kompetitor yang berikan, maka tetap ketika disaingkan dengan brand yang sudah ternama, maka brand itu yang akan menang, dan itu menjadi perihal yang sangat penting ya. Baik, selanjutnya adalah kita belajar dengan paparan naratif. Nah, apa yang dimaksud naratif? Naratif itu artinya berarti dia menguraikan dalam bentuk suatu cerita yang diuraikan secara urutan waktu, ada kronologis waktunya. Nah, kronologis waktu ini kita banyak melihat dalam bentuk seperti apa. Paparan naratif ini diperlukan juga, contohnya sebuah event musik. Nah, event musik untuk di awal dia akan hanya memberikan paparan deskriptif mengenai siapa penyanyinya, siapa tamunya, undangan yang ada, artis-artisnya ya, terus juga siapakah IO-nya, event organizing. Namun ketika berjalan juga mendekati hari, dia akan membuat paparan naratif, yaitu berupa susunan acara. Nah, ini menjadi penting bagi para pembeli tiket ya, karena dia akan juga melihat apakah sisi waktu di situ dia bisa memungkinkan datang atau tidak. Nah, mungkin tidak semuanya daripada penikmat musik atau penikmat acara akan datang dikarenakan kesibukan, tapi mungkin di waktu-waktu tertentu dia juga akan melihat saya ingin datang ketika pas momen artis yang saya sukai itu datang. Nah, jadi itu menjadi hal yang sangat krusial, sehingga berapapun nilai uang yang diberikan kepada dia, maka itu tidak menjadi masalah, karena yang dilihat adalah saya ingin menikmati artis saya, hiburan dari artis yang saya sukai di situ ya. Nah, ini terkait dengan paparan naratif ya. Sehingga kalau kita mengingat selain daripada yang tadi kita sampaikan ya, paparan naratif ini juga kita bisa lihat pada media-media cetak dalam berupa buku ya. Nah, media buku, paparan naratif dari belakang, siapakah penulisnya itu juga akan disampaikan, itu juga akan mempengaruhi. Seandainya orang yang tidak terkenal terus menuliskan sebuah biografi dengan antara lahirnya di mana, apa yang dia lakukan selama ini ya, terus habis itu prestasi-prestasi daripada sang penulis buku tersebut dengan orang yang memang tidak tahu sama sekali, maka paparan naratif ini menjadi sangat penting bagi para penikmat buku ya, karena dia akan melihat siapakah yang menulis itu. Nah, ketika orang itu tidak diketahui siapa dia, maka mungkin buku itu tidak akan menjadi bestseller. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kalian semuanya juga pahami ya. Terus juga paparan narasi juga bisa berupa narasi yang boleh dibilang imajinatif. Nah, jadi cerita novel ataupun cerpen itu memiliki rangkuman atau di belakang ya, biasanya ada rangkuman sedikit mengenai apa isi terhadap cerita tersebut. Nah, sehingga dengan melihat paparan naratif terhadap cerita narasi imajinatif tersebut, sebelum seorang penikmat buku atau penikmat novel itu membeli karangan bukunya, maka dia akan melihat dari rangkuman sedikit yang diberikan itu, apakah buku ini menarik untuk dibaca tidak. Nah,
Dengan membacanya, ketika dia tertarik dan sesuai dengan kebutuhan penikmat buku tersebut, maka kemungkinan buku itu akan disukai dan dibeli, ya. Baik. Nah, selanjutnya mengenai paparan yang ketiga, yaitu paparan argumentatif. Nah, paparan argumentatif maksudnya adalah ini adalah sebuah bentuk argumentasi ataupun sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dengan tujuan adalah agar orang lain itu mempercayai, ya, mengikuti atau mempercayai dengan apa yang dikatakannya. Nah, sebagai contoh yang kalau kita lihat kemarin pada masa pilkada, ya, begitu banyaknya isu-isu politik, black campaign. Nah, sehingga serta-merta sampai keadaan negara kita menjadi hancur karena black campaign, ya. Nah, di sini banyak sekali poster-poster yang akan keluar yang berisi paparan argumentatif, ya, terkait hal-hal yang krusial yang ditujukan satu dari kubu pemerintah atau yang satunya adalah kubu kompetitornya. Nah, sehingga di sini diperlukan paparan argumentatif yang ditujukan untuk mengajak masyarakat berpikir benar, ya. Sebagai contoh, yang kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara Pancasila yang dilindungi oleh undang-undang. Maka ketika ada sekelompok orang tertentu yang mengatasnamakan Islam, ingin membuat negara Islam, maka serta-merta mungkin Kapolri akan membuat poster-poster di luaran yang tujuannya untuk memerangi hal tersebut, karena Indonesia adalah negara Pancasila, sehingga jangan sampai Pancasila itu luntur. Nah, ini membuat sebuah poster-poster paparan argumentatif ataupun dalam bentuk video ataupun meskipun berupa kegiatan-kegiatan event, tetapi di situ ada pemaparan dari salah seorang tokoh yang memberikan paparan argumentatif. Jadi jangan selalu dianggap bahwasanya sebuah pemaparan produk ataupun jasa itu harus berupa poster, harus berupa media cetak, harus berupa produk. Tidak. Kata dalam hal ini, karena sangat luasnya teknologi saat ini, maka keadaan pemaparan yang dibutuhkan itu akan sangat berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, untuk next selanjutnya, untuk paparan argumentatif ini artinya apa? Apa perbedaan nantinya dengan paparan persuasif? Yaitu untuk paparan argumentatif itu selain menyatakan ide atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis, maka akan ada alasan, data ataupun fakta yang mendukung. Nah, ketika kita berargumentasi, ketika tidak diberikan alasan, data dan fakta, ini akan menjadi paparan yang bersifatnya persuasif, ya. Sama dalam hal ini mengarahkan, sama-sama mengajak orang, tetapi ketika kita berbicara argumentatif, dasar argumentatifnya itu ada, gitu. Nah, itu berbeda dengan persuasif. Kalau persuasif, keinginan untuk berargumentasi tidak didasarkan oleh data dan fakta yang mendukung, ya. Itu yang membedakan pemaparan argumentatif. Oke, kembali kepada yang terakhir adalah paparan persuasif. Dalam buku Doris Keraf 2010 halaman 118, yang dikatakan sebuah persuasi adalah sebuah seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar dapat melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu ini ataupun pada waktu yang akan datang. Sehingga artinya apa? Di sini adalah tujuannya itu meyakinkan seseorang sehingga orang itu menjadi yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik karena bahasa kita. Nah, ini juga bisa dilihat satu, kemampuan seseorang secara teknis
Mungkin awalnya tidak ada, tetapi dengan banyaknya dia melatih diri, mungkin insya Allah dia akan memiliki kemampuan untuk persuasif. Nah, ini sangat diperlukan untuk seorang marketing ya, bagaimana memberikan kenyamanan seseorang ataupun siapapun ya, uh, pemaparan persuasif itu akan sangat diperlukan. Nah, dan apalagi terkait dengan iklan branding ya, sebuah brand itu akan membuat sebuah proses branding. Nah, proses branding ini sebagai contoh ya, Kopiko gantinya ngopi. Nah, maka sebuah kata-kata, misalnya dua buah kata gantinya kopi ini menjadi suatu hal yang akhirnya menetap pada seseorang. Nah, ini adalah sebuah nilai persuasi yang diberikan sehingga orang-orang mungkin yang tidak bisa menikmati kopi di kala itu, mungkin sebagai contoh ketika dia menyetir nggak mungkin minum kopi ya, karena akan tumpah. Mungkin saat ini sudah banyak teknologi atau banyak perubahan, yaitu dengan memiliki cup yang ditutup tidak mudah tumpah ya. Atau kalau dahulu Kopiko, artinya karena dulu belum ada cup, maka sistemnya adalah bagaimana kita menjadikan sebuah permen, inovasinya menjadi sebuah permen, sehingga ketika orang menyetir ngantuk pasti belinya daripada permen yang lain, karena supaya tidak ngantuk kita makan permen Kopiko. Nah, seperti itu. Oke. Nah, demikian penjelasan yang saya bisa berikan terkait tujuan pembelajaran pertama, yaitu mengenai paparan deskriptif, naratif, argumentatif, persuasif. Yang mana yang kedua adalah yang saya inginkan kepada kalian adalah nantinya kalian dapat menyusun pemaparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif terhadap produk ataupun jasa yang kita miliki ya. Silakan kalian kembangkan proyeknya ya. Untuk yang tugas kompetensi dasar pengetahuan, yang saya harapkan adalah satu, kalian membuat sebuah rangkuman apa yang dimaksud paparan deskriptif, naratif, argumentatif, persuasif. Nah, seperti apa bentuknya, contoh-contohnya ya. Mungkin kalian boleh tambahkan tujuannya seperti apa, tujuan paparan itu apa ya, cirinya bagaimana, silakan di explore. Selama itu ada keterkaitan, silahkan saja, tetapi jangan semuanya disatukan sehingga kalian nggak paham. Ingat bahwasanya ilmu itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita pandai karena kita memahami ilmu, bukan karena kita mengumpulkan banyak materi tetapi tidak paham ya. Jadi seperti itu. Silakan untuk pada pertemuan kali ini kalian bahaslah yang pertama, yaitu pembahasan merangkuman mengenai pengetahuan tadi. Untuk yang kedua, dari produk-produk Teva yang ada, silakan nanti kalian menemui saya untuk saya bagikan kalian ingin membuat pemaparan seperti apa. Nah, selain produk, mungkin juga kalian juga bisa membantu saya dalam membuat pemaparan dalam bentuk Instagram, karena endingnya paparan di situ adalah sebuah jangka panjang yang akan kita berikan untuk meningkatkan penjualan. Nah, pemaparan itu penting. Nah, masalah penjualan beda cerita lagi ya. Tetapi yang saat ini kita perlukan adalah bagaimana kita membuat pemaparan tersebut. Nah, oke, boleh dalam bentuk Instagram atau apapun, silahkan nanti kita bicarakan lebih lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan ingat, tetaplah semangat untuk belajar, dan ilmu itu tidak akan pernah hilang pada kalian sendiri bila kalian sendiri memang benar-benar mau mencari ilmu sendiri untuk kemanfaatan kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.